dari sekian panjang rentetan peristiwa Isra Miraj yang pernah dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang menarik dalam kisah beliau ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa disebut dengan Isra. Rasulullah SAW pernah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat oleh Allah atau biasa yang disebut dengan Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi bi Ilya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberangkatkan dalam peristiwa Isra ke Masjidil Aqsa yang dahulu juga disebut dengan Ilya, utiya biqadhaini min labanin wa khamrin, beliau didatangkan atau dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua bejana, yang satu isinya susu, yang satu isinya khamr atau arak, yang satu isinya minuman yang murni, yang satu isinya minuman yang sudah tidak murni bercampur dan memabukkan. Fanazara ilaihima, lalu Nabi Muhammad SAW melihat keduanya. Summakhtarul labana, kemudian Nabi SAW memilih dan meminum minuman susu. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati, segala puji bagi Allah yang telah membimbing dirimu wahai Muhammad menuju kefitrahan. Minuman yang murni, minuman yang fitrah, minuman yang bisa menjaga kefitrahan kita sebagai seorang manusia adalah minuman susu, bukan minuman yang sudah bercampur kemudian memabukkan. Lalu malaikat Jibril mengatakan, lau ikhtartal khamra, seandainya engkau memilih bejana yang berisi khamr atau arak itu, ghawat ummatuk, umatmu pasti tersesat. Betapa minuman khamr ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW bisa merusak tujuan diadakannya syariatul Islam, yaitu hifzul din, hifzul aqli, hifzul nafsi, hifzul mal, dan hifzul irdi. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan itu bisa menjaga agama kita, menjaga akal kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, dan juga menjaga kehormatan diri kita dan juga orang lain. Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bercerita, ceritanya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum, ada dulu seseorang sebelum kalian hidup, yata'abbatu wa ya'tazilun nas, dia ahli ibadah dan jarang sekali bergaul dengan manusia. Fa'alaqatu imra'atun, kemudian ia disukai oleh seorang wanita yang memiliki anak. Kemudian lelaki tersebut diundang ke rumahnya. Ternyata lelaki tersebut dijebak oleh wanita tersebut. Wanita itu ingin berzina dengan laki-laki ahli ibadah tersebut. Pilihannya ada 3. Minum khamr atau minum arak, atau berzina dengan dirinya, atau membunuh anaknya. Tentu wanita tersebut memberikan pilihan, berharap agar lelaki yang ahli ibadah itu memilih untuk berzina dengan dirinya. Kemudian setelah ditimbang-timbang, lelaki tersebut memilih untuk meminum arak atau khamr, karena tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak ada kaitannya dengan wanita tersebut, tidak ada kaitannya dengan si anaknya. Ketika dia sudah meminum khamr atau meminum arak, kemudian ia mabuk, kehilangan akalnya, ia lalu berzina dengan wanita tersebut, kemudian membunuh anaknya sebagai saksi perzinahan mereka berdua. Di akhir ceritanya Utsman bin Affan berkata, fa innahu wallahi la yajtami'u imanu 'abdin wa idmanu khamrin fi sadri rajulin wa la yushikunna ahaduhuma yukhriju sahibahu. Demi Allah, tidak akan bertemu atau bersatu
iman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun suka dengan minuman arak atau minuman khamr dalam hati atau dada seseorang, kecuali pastilah salah satunya akan menghilangkan yang lainnya. Kalau tidak imannya kepada Allah yang hilang, maka cintanya, sukanya dia kepada minuman khamr itu yang hilang. Betapa agama Islam ini menurunkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya'murhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada perbuatan baik, melarang kita dalam perbuatan buruk. Yuhillul lahumut thayyibat, menghalalkan untuk kita apa-apa yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan untuk kita apa-apa yang buruk yang berdampak kepada dirinya dan juga orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair. Khamr, arak atau minuman keras yang memabukkan itu adalah ummul fawahish, induknya segala kekejian. Wa akbarul kabair, salah satu dosa yang besar. Faman syaribaha waqa'a ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi. Siapa yang meminumnya, dia bisa berbuat buruk terhadap ibunya ataupun bibinya. Tidak ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan laknatnya seberat perbuatan minum minuman khamr. Dosa riba saja yang berkaitan, orang-orang yang berkaitan dengan dosa riba dilaknat oleh Allah 5 perkara. Akilahu mukilahu syahidahi wa katibahu. Orang yang memanfaatkan atau menggunakan riba, orang yang memberi riba, 2 saksi dan 1 penulisnya. Minuman khamr dilaknat oleh Rasulullah SAW 10 orang yang berkaitan dengan minuman khamr. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim menyebutkan, la'ana Rasulullah SAW fil khamri 10. Rasulullah SAW melaknat yang berkaitan dengan minuman khamr, minuman arak atau minuman keras ada 10 orang. Asirha, yang membuatnya, mu'milaha, yang membawakannya, al-mahmulatu ilaihi, yang minta dibawakan, wasaqiyaha, yang menuangkan, wabai'aha, yang menjualnya, wa akilatu samaniha, yang memanfaatkan, yang menggunakan, yang merasakan hasil dari penjualan itu, wal mustarilaha, orang yang membeli, wal mustaratu lahu, yang minta dibelikan arak atau minuman khamr itu. Tidak ada dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah SAW kecuali minuman khamr, karena ummul fawahish, minuman arak itu induk dari segala kekejian. Jika ini masih dirasa ringan, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, inna 'alallahi azza wa jalla ahdan liman yasribul khamra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah janji, liman yasrabul khamra awil muskira, bagi orang yang meminum arak atau minuman khamr, ayyasqiyahu, Allah akan memberikan minumannya di akhirat kelak, min isarati ahlin nar au min iraqi ahlin nar, dari keringatnya atau darah dan nanahnya penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya dan juga anak keturunan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang bisa merusak diri kita dan juga orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.